Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Panjenengan lahir weton pahing, leluhur Jawa punya rahasia sedekah yang bisa membuat rezeki panjenengan mengalir deras, bahkan dari arah yang tidak pernah terduga. Jangan lewatkan, karena kalau panjenengan tahu ini, hidup panjenengan bisa berubah selamanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas rahasia besar yang selama ini mungkin panjenengan lewatkan, terutama bagi panjenengan yang lahir pada weton pahing. Bukan sekedar sedekah biasa, melainkan sedekah yang sudah diujarkan oleh para leluhur Jawa, yang dipercaya bisa mempercepat datangnya rezeki, memperluas pintu usaha, dan bahkan menghindarkan panjenengan dari musibah yang tak terlihat. Jangan beranjak dulu karena dalam video ini, saya akan memandu panjenengan dari awal sampai akhir. Mulai dari makna weton pahing, karakter rezekinya, kenapa sedekah ini bisa bekerja sangat kuat hingga cara melakukannya, agar hasilnya maksimal. Siapkan secangkir kopi atau teh hangat. Duduk dengan nyaman dan mari kita mulai perjalanan ini. Mengungkap makna weton pahing yang sebenarnya. Bagi orang Jawa yang paham primbon, weton pahing bukan sekadar gabungan hari lahir dan pasaran. Itu adalah sebuah tanda alam, sebuah kode kosmik yang menyimpan peta perjalanan hidup pemiliknya. Dalam perhitungan Jawa, pahing memiliki neptu yang cukup tinggi, yaitu angka ini bukan sembarangan. Dalam kepercayaan Jawa, angka 9 melambangkan puncak kesempurnaan lingkaran yang utuh dan kekuatan energi yang siap memancar ke segala arah. Karena itu, pemilik weton pahing seringkali memiliki aura yang berbeda, daya pengaruh yang kuat, dan potensi rezeki yang deras, asal tahu cara membuka kuncinya. Namun sayangnya banyak orang pahing yang tidak menyadari bahwa kunci pembuka rezeki mereka bukan sekedar kerja keras. Kerja keras memang penting, tapi bagi mereka ada satu pintu, rahasia yang jika dibuka rezeki mengalir, seperti air deras dari hulu sungai, yaitu sedekah yang tepat sasaran dan sesuai tuntunan weton. Ini yang jarang orang tahu. Banyak orang memberi sedekah hanya berdasarkan keinginan hati atau rasa iba, tapi bagi pemilik weton pahing, ada aturan yang lebih. Salah langkah, sedekahnya hanya menjadi amal tanpa daya dorong pembuka pintu rezeki. Tapi jika tepat, efeknya bisa luar biasa. Usaha tiba-tiba laris. Orang yang dulu menutup pintu kini membuka peluang. Bahkan rezeki bisa datang dari arah yang sama sekali tak terduga. Seorang ketua desa di daerah Gunung Kidul pernah berkata pada saya, anak pahing itu ibarat sawah subur. Kalau tahu cara mengairinya, padi akan tumbuh menghijau. Tapi kalau dibiarkan kering, sekeras apapun ia menanam, panennya tak akan maksimal. Maksud beliau jelas, potensi pahing memang besar, tapi perlu ada air kehidupan yang mengalir ke dalamnya. Dalam hal ini, air kehidupan itu adalah sedekah terarah. Yang membuat weton pahing unik adalah sifatnya, yang penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Mereka bisa bekerja siang malam, melawan segala hambatan, dan tetap tersenyum menghadapi tantangan. Tetapi sifat keras kepala dan gengsi yang tinggi kadang membuat mereka enggan memberi sedekah dalam bentuk yang sederhana. Mereka lebih suka memberi dalam bentuk besar dan mencolok. Bayangkan di suatu malam di sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu, seorang pria berusia 48 tahun duduk termenung di beranda rumah kayunya. Namanya Pak Ngadiman, seorang petani sederhana dengan weton pahing. Selama hidupnya, rezeki terasa seperti air yang mengalir sangat pelan. Kadang deras, tapi seringkali berhenti begitu saja tanpa alasan yang jelas. Namun malam itu berbeda. Angin berhembus pelan, aroma tanah basah menguar setelah hujan sore. Dan di kejauhan suara kentongan bertalu 3 kali. Tiba-tiba dari arah jalan kampung muncul seorang kiai sepuh berkopiah putih membawa tongkat dan tersenyum. Seolah sudah lama mengenalnya. Nak Ngadiman, katanya lirih, kamu belum tahu rahasia rezeki wetonmu. Ada satu sedekah yang jika kamu lakukan dengan ikhlas, pintu rezeki akan terbuka lebar tanpa kau duga. Sedulur sedoyo, kisah ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah petunjuk hidup yang tercatat dalam catatan primbon Jawa diwariskan turun-temurun. Khusus untuk mereka yang lahir dengan weton pahing, ada alasan mengapa sebagian orang dengan weton ini mengalami rezeki yang lambat, lalu tiba-tiba melesat cepat seperti angin kencang. Ada pola, ada kunci yang bisa diputar untuk membuka pintu berkah, dan salah satu kuncinya adalah sedekah tertentu yang jarang diketahui orang. Padahal menurut Primon,
Sedekah pahing yang paling berdaya adalah yang dilakukan secara rutin dalam jumlah yang mungkin kecil tapi konsisten dan diberikan kepada pihak tertentu yang selaras dengan energi mereka. Jika Anda lahir di weton pahing mungkin pernah mengalami ini. Panjenengan sudah berusaha keras, sudah mencoba berbagai cara, tapi rezeki seolah masih seret. Saat itu banyak orang akan menyuruh panjenengan untuk berdoa lebih khusyuk, berusaha lebih gigih. Itu semua benar. Tapi menurut warisan leluhur Jawa, ada rezeki panjenengan tertahan bukan karena kurang doa atau usaha, melainkan karena panjenengan belum menyalurkan energi rezeki panjenengan ke arah yang tepat. Sedekah adalah bentuk membuka sumbatan itu. Dan bukan sembarang sedekah, ada momen, jumlah, dan sasaran yang perlu diperhatikan. Banyak orang pahing yang sadar akan hal ini setelah mereka mencobanya. Ada kisah nyata dari seorang pedagang batik di Solo yang lahir pada weton pahing. Awalnya tokonya sepi pembeli, padahal desainnya bagus dan harga bersaing. Suatu hari ia diberitahu oleh seorang kiai untuk bersedekah setiap malam Jumat. Bukan uang, tetapi nasi berkat yang dibagikan kepada tukang becak di sekitar pasar. Awalnya ia ragu karena baginya lebih mudah memberi uang. Namun setelah mengikuti petunjuk itu selama 3 minggu, tokonya mulai ramai. Bahkan ada pembeli dari luar kota yang datang membawa rombongan. Ia kaget bukan karena tokonya laris, tapi karena efeknya begitu cepat. Itulah kekuatan sedekah yang sesuai. Jalur weton pahing. Weton pahing memiliki hubungan erat dengan unsur api dan angin dalam falsafah Jawa. Api melambangkan semangat, ambisi dan daya bakar yang tinggi, sedangkan angin melambangkan pergerakan, kelancaran dan perubahan. Sedekah yang sesuai untuk mereka biasanya berkaitan dengan unsur air atau tanah. Untuk menyeimbangkan energi, itulah sebabnya memberi makanan, air minum, atau kebutuhan pokok pada orang yang benar-benar membutuhkan bisa menjadi pemicu rezeki besar bagi mereka. Yang lebih mengejutkan, Primbon juga menyebut bahwa ketika pahing bersedekah di waktu-waktu tertentu, terutama menjelang atau sesudah datangnya bulan purnama, maka efek rezekinya bisa berkali-kali lipat. Ini karena energi kosmik sedang berada pada titik harmonis dan sedekah yang dilakukan di saat itu akan memantulkan vibrasi positif yang lebih kuat ke dalam hidup mereka. Jadi kalau Anda atau orang yang Anda kenal lahir di weton pahing, jangan anggap sedekah bukan hanya soal membantu orang, tapi ini adalah strategi spiritual untuk membuka kunci rezeki panjenengan yang selama ini mungkin tertahan. Pertanyaannya, seperti apa bentuk sedekah itu? Kapan waktu paling tepat melakukannya? Dan kepada siapa harus diberikan agar efeknya maksimal? Rahasia ini akan kita kupas tuntas di bagian berikutnya. Jadi terus ikuti pembahasan ini sampai akhir, karena saya yakin setelah mengetahuinya panjenengan akan melihat perubahan besar dalam hidup panjenengan. Banyak orang mengira bahwa sedekah itu hanyalah sekedar memberi uang receh di kotak amal, menyisihkan sedikit rezeki untuk anak yatim atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Padahal untuk orang yang lahir di weton pahing, sedekah memiliki tingkatan energi yang jauh lebih tinggi dari sekadar perbuatan baik biasa. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa weton pahing memiliki lurah rezeki yang artinya pintu rezekinya bisa terbuka dari arah yang sama sekali tak terduga. Tapi pintu itu tidak akan terbuka begitu saja tanpa kunci. Nah, sedekah adalah kunci emasnya. Namun kuncinya bukan sembarang sedekah. Ada cara khusus yang jika dilakukan oleh orang weton pahing akan membuat rezeki datang seperti air, bah yang mengalir tanpa henti. Misalnya, ada kisah nyata dari seorang pria yang lahir di pahing. Hidupnya dulu serba pas-pasan, bahkan sering kesulitan makan. Tapi sejak ia memulai kebiasaan sedekah tertentu yang diajarkan oleh kakeknya, tepat di waktu dan dengan niat yang khusus, hidupnya berubah drastis. Dalam waktu kurang dari setahun, ia berhasil membuka usaha, membangun rumah yang layak, bahkan bisa memberangkatkan orang tuanya umrah. Orang-orang mengira ia mendapat warisan, padahal rahasianya hanyalah sedekah yang dilakukan dengan rumus khusus yang dipercaya turun-temurun di kalangan leluhur Jawa. Sedekah ini bukan sekadar memberi, tapi lebih mirip seperti ritual pembuka rezeki yang menggabungkan unsur waktu lahir, niat hati, dan energi semesta. Kalau dilakukan sembarangan, hasilnya hanya seperti sedekah biasa, baik secara spiritual tapi tidak memicu efek rezeki berlipat. Tapi ketika dilakukan dengan hitungan yang benar, apalagi oleh orang pahing, efeknya bisa membuat yang dulunya miskin jadi kaya, yang dulunya sakit-sakitan jadi sehat, dan yang dulunya sendirian jadi mudah mendapatkan pasangan. Bahkan ada orang yang bersaksi bahwa setelah melakukan sedekah ini selama 41 hari berturut-turut, ia mendapat order besar yang nilainya setara dengan penghasilannya setahun. Inilah mengapa orang Jawa kuno selalu bilang,
Ojo remeno sedekah utamanya yang kowe lahir pahing. Sebab dalam keyakinan mereka, sedekah bukan hanya soal memberi, tapi tentang membuka pintu-pintu gaib yang hanya bisa diakses oleh jiwa-jiwa yang selaras dengan perhitungan semesta. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki sumber rezeki dan titik pelepasan energi negatif yang berbeda-beda. Untuk orang yang lahir di weton pahing, sedekah yang paling kuat efeknya adalah sedekah yang dilakukan pada hari pasaran pahing atau lagi tepat setelah matahari terbit dan dilakukan sebelum jam 9 pagi. Kenapa harus di waktu ini? Karena menurut perhitungan warga Jawa, jam-jam tersebut adalah saat angin rezeki berhembus paling kencang ke arah kelahiran pahing. Bayangkan seperti pintu besar yang hanya terbuka beberapa jam saja dalam seminggu. Kalau kita masuk di waktu yang tepat, maka apapun yang kita lakukan akan dilipat gandakan efeknya oleh alam semesta. Sedekahnya pun punya bentuk khusus. Bukan hanya uang tapi bisa berupa makanan siap santap, air minum bersih, atau bahkan kebutuhan sehari-hari seperti beras dan minyak. Banyak orang pahing yang salah kaprah. Mereka hanya fokus memberi uang. Padahal menurut pakam leluhur, sedekah yang hidup adalah yang langsung bisa dimanfaatkan. Penerimanya pada hari itu juga. Misalnya membagikan nasi bungkus kepada pekerja jalanan, memberi sayur segar kepada tetangga yang kurang mampu, atau bahkan menaruh air minum gratis di depan rumah untuk siapa saja yang lewat. Energi dari benda-benda ini dipercaya langsung mengalir kepada pemberi, mengisi wadah rezeki dalam hidupnya hingga penuh. Ada sebuah cerita menarik dari seorang wanita pahing di Yogyakarta. Dia hanya penjual sayur keliling, pendapatannya harian dan pas-pasan. Namun setiap hari pasaran pahing, ia selalu menyisihkan 7 bungkus sayur untuk diberikan gratis kepada tetangga atau pelanggan yang sedang kesulitan. Anehnya, tanpa ia sadari, setiap kali ia melakukan itu, dagangannya justru habis lebih cepat dan kadang ada pembeli misterius yang membeli semua sisa dagangannya sekaligus. Hal ini berulang begitu sering hingga ia bisa menabung untuk memperluas usahanya. Disinilah rahasia weton pahing bekerja. Sedekah yang dilakukan di waktu dan bentuk yang tepat ibarat menabur benih di tanah yang subur. Dan pada musim yang pas, tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Karena semesta sendiri yang akan mengatur jalannya rezeki itu masuk kembali. Bahkan beberapa sesepuh Jawa percaya, sedekah ini bukan hanya mengundang rezeki, tapi juga menolak bala besar yang mungkin sudah mengintai. Maka jika panjenengan lahir di pahing, abaikan godaan untuk menunda atau mengganti waktunya. Karena sekali Anda melewatkan momentum ini, peluang emas itu baru akan datang lagi di putaran pasaran berikutnya dan belum tentu efeknya sekuat yang sekarang. Dalam ajaran leluhur Jawa, sedekah bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal membuka jalur energi lewat niat yang tepat. Untuk weton pahing, ada rahasia yang sering dilupakan. Kekuatan niat yang diucapkan sebelum memberi jauh lebih besar pengaruhnya daripada jumlah sedekah yang diberikan. Dalam primbon, niat ini disebut sebagai pamit batin, yaitu bentuk permohonan halus kepada Sang Pencipta agar setiap rezeki yang keluar kembali dengan bentuk yang lebih berkah. Caranya pun sederhana, namun harus dilakukan dengan hati yang benar-benar ikhlas. Sebelum sedekah, duduklah sebentar, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dalam hati atau pelan-pelan, "Ya Gusti kulo sowan, mugi rejeki ingkang kulo aturaken menika dados berkah kangge tiang nampilan, sag sebali malikanti berkah ingkang langkung, ageng mugi kulo lan kulawarga tansah pinaringan keselamatan. Ya Tuhan, hamba datang memohon semoga rezeki yang hamba berikan ini menjadi berkah bagi penerimanya, dan dapat kembali lagi dengan berkah yang lebih besar. Semoga hamba dan keluarga selalu diberi keselamatan." Niat ini bukan mantra, tetapi getaran batin yang akan memandu energi sedekah untuk pulang ke arah panjenengan. Banyak orang pahing yang melakukan sedekah tanpa niat ini merasakan manfaatnya biasa saja. Sedangkan mereka yang melakukannya dengan niat yang penuh keyakinan seringkali melihat hasil luar biasa. Bahkan dalam hitungan hari, ada kisah nyata dari seorang pria pahing di Semarang yang awalnya hanyalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Ia mempraktikkan sedekah berlandaskan niat pamit batin ini setiap pasaran pahing. Dan dalam 3 bulan, ia mendapatkan tawaran kerja di posisi manajer dengan gaji hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Ia percaya bukan kebetulan semua ini terjadi, melainkan efek dari sedekah yang dilakukan di waktu yang tepat, bentuk yang tepat, dan niat yang tepat. Leluhur Jawa memang selalu menekankan, jangan pernah memberi dengan perasaan terpaksa atau berharap balasan instan. Rezeki itu punya jalannya sendiri. Kadang datang lewat cara yang tidak kita sangka, bisa dalam bentuk uang, kesehatan, hubungan yang harmonis, atau bahkan kesempatan yang jarang muncul. Untuk weton pahing,
Doa dan niat ini seperti kunci yang memutar pintu keberuntungan. Tanpa kunci itu pintu bisa tetap tertutup meski kita sudah banyak memberi. Jadi mulai sekarang setiap kali akan bersedekah, pastikan panjenengan membawa niat yang jernih, hati yang lapang, dan keyakinan bahwa rezeki yang mengalir keluar pasti akan kembali membawa kebaikan yang berlipat-lipat. Sebagaimana setiap kunci memiliki gemboknya, setiap keberuntungan pun memiliki penghalangnya. Dalam primbon Jawa, orang yang lahir di Weton Pahing memiliki aura rezeki yang kuat, tetapi juga sensitif terhadap energi negatif tertentu. Karena itu, ada pantangan besar yang wajib dijauhi jika ingin sedekah membawa hasil maksimal. Pantangan pertama adalah memberi sambil mengungkit-ungkit. Leluhur Jawa menyebutnya wusnili, yaitu ucapan yang meminjam kembali kebaikan yang telah diberikan. Misalnya, panjenengan pernah membantu seseorang lalu suatu hari mengungkitnya. Meski hanya bercanda, hal itu dipercaya dapat memutus aliran berkah dari sedekah tersebut. Pantangan kedua adalah sedekah dengan niat pamer. Orang Pahing memiliki daya tarik alami dan seringkali saat bersedekah orang lain memperhatikan. Jika niat mulai bergeser ke ingin dilihat atau dipuji, energi sedekah berubah dari murni menjadi berat dan daya tarik rezekinya melemah. Pantangan ketiga adalah memberi kepada orang yang jelas-jelas akan menggunakan pemberian itu untuk hal buruk. Dalam primbon ini disebut mumbari lelembut, artinya memberi makan energi gelap yang justru bisa merugikan pemberi. Misalnya, Anda tahu seseorang akan menggunakan uang sedekah untuk mabuk atau berjudi, namun Anda tetap memberikannya. Leluhur percaya bahwa hal ini membuat keberuntungan bocor dan malah menarik masalah. Ada kisah dari seorang wanita Pahing di Magelang yang selalu rajin sedekah tiap Pahing dan Kliwon. Awalnya rezekinya lancar, tetapi suatu ketika ia memberi cukup banyak uang kepada seorang kerabat yang sedang kesulitan tanpa menyadari bahwa uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Beberapa minggu kemudian usahanya mulai merugi dan baru pulih. Setelah ia memperbaiki niat sedekah dan lebih selektif dalam memberi. Pantangan keempat adalah mengeluh setelah bersedekah. Mengeluh dianggap sama dengan menarik kembali rezeki yang sudah dikirim untuk kembali dalam bentuk berkah. Bagi orang Pahing, kata-kata punya kekuatan besar. Sekali mengucapkan keluhan, getaran positif dari sedekah bisa hilang. Maka setelah bersedekah, biasakan mengucap Alhamdulillah, matur nuwun Gusti atau doa syukur lainnya. Terakhir, pantangan kelima adalah bersedekah di hari yang sedang membawa sengkala pribadi. Menurut hitungan primbon, setiap orang punya hari tertentu yang secara energi kurang, baik untuk mengeluarkan harta. Jika nekat, sedekah justru bisa menjadi pintu keluar besar bagi rezeki, tanpa ada pintu masuknya. Untuk Weton Pahing, biasanya hari-hari sengkala ini bisa dihitung berdasarkan neptu kelahiran. Dan jika jatuh, sedekah sebaiknya dipindah ke hari baik berikutnya. Ingatlah, sedekah adalah ibadah yang mulia. Tetapi jika dilakukan tanpa memperhatikan pantangan ini, hasilnya bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Leluhur selalu mengingatkan gawe becik ojo ngundang ciloko. Lakukan kebaikan tetapi jangan mengundang celaka. Sedulur sedoyo, setelah kita membedah tuntas rahasia Weton Pahing dan kekuatan sedekah, yang ternyata mampu membuka pintu rezeki selebar-lebarnya, kini saatnya panjenengan bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah memberi dengan hati atau sekadar memberi karena ingin mendapat imbalan? Ingat, kunci dari sedekah ini bukan sekedar jumlah atau bentuknya, tetapi niat tulus di dalam hati yang memancar seperti cahaya. Weton Pahing yang memegang teguh, prinsip ini akan melihat hidupnya berubah perlahan namun pasti. Hutang lunas, usaha maju, penyakit berkurang, hubungan harmonis, dan hati menjadi lebih tenang. Semua itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari hukum energi semesta yang bekerja tanpa henti. Bagi panjenengan yang merasa sudah lama berusaha namun rezeki terasa serat, mungkin inilah saatnya untuk mencoba cara yang diajarkan oleh leluhur. Sedekah yang dilakukan sesuai petunjuk hari lahir bukan sekadar simbol tradisi, melainkan strategi spiritual yang telah teruji ratusan tahun. Jangan menunggu sampai ujian hidup semakin berat. Mulailah hari ini juga. Siapa tahu pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat akan terbuka lebar. Hanya karena satu langkah kecil yang panjenengan lakukan dengan tulus. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, rahasia ini tidak akan bekerja jika hanya disimpan sendiri. Sebarkan kepada orang yang panjenengan sayangi, agar mereka pun merasakan manfaatnya. Semesta menyukai energi yang terus mengalir, bukan yang berhenti pada satu titik. Sekarang saya ingin tahu dari kota mana saja penonton setia channel ini. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada saudara Weton
Pahing dari kota Panjenengan yang juga sedang mencari jalan menuju rezeki berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.